Tabe, selamat lingkungan alatai, salam sujud karenda menempang. Kembali lagi bersama channel kita di Dayak Ngaju. Oke teman-teman, langsung saja tanpa kita berlama-lama. Di hadapan kita saat ini ada satu mandau yang akan kita buka dan kita lihat dan kita review. Tanpa panjang lebar, kita langsung buka ya. Wow. Nah, ini mandalnya teman-teman. Kita langsung saja. Apa yang akan kita lihat pertama kali, kita akan melihat di bagian posisi kumpang atau sarung. Ini mandal khas Dayak Ngaju ya. Khas Dayak Ngaju. Kalimantan Tengah. Tuh. Sederhana. Kita lihat bagian permukaan dulu ya. Oke. Ini pusarnya ada. Kain merahnya juga ada. Ini tali kahangnya, tali tesen. Kalau kita lihat di sini tidak ada penyang ya, saudara-saudara. Ini gagangnya, hulu. Ini dari kayu ini. Nah, ini ketipainya bukan dari lem steel ini. Ini ketipai asli. Ketipai asli ini. Jadi kalau mandau yang tua pasti ada ini pasti tua ini mandalnya ini, karena ini agak susah sekarang untuk ditemukan di hutan manapun. Sekarang kan banyak pakai getah malau, cuman untuk karet ketipe yang getah kayu yang khusus itu yang kuat sekali dekatnya itu agak susah ditemukan zaman sekarang. Nah, ini ukirannya. Rambutnya sudah hilang termakan usia. Tali belawiknya juga sudah mau mulai hancur. Oke, untuk informasi dari yang punya, sarungnya ini pernah diganti karena yang awalnya itu sudah rusak, sudah termakan usia. Tapi kalau daripada hulunya ini masih yang asli, yang original, bawaan, tidak pernah diubah lagi. Karena terlihat dari ketipenya nih. Sampai koinnya saja hilang sudah. Langsung saja. Nah. Ini bilanya. Ini ada tempat bekas tatanya, cuman sudah pada hilang ya. Tatanya sudah hilang ini. Ini ada motif di sini, kakak bajainya. Nah, ini kecil sekali nih, halus sekali nih. Ada tumbak lacitnya juga nih tumbak lacitnya. Lubang yang menembus ke belakang sini. Oke. Untuk ketebalannya tuh, tebal. Mandau ini cukup unik. Tidak seperti mandau-mandau yang mandau tua lainnya ya. Mandau ini cukup unik karena terlihat dari perawakannya kecil ini. Ini tatah-tatahnya sudah pada hilang semua, termakan usia. Nih, kita lihat sekali lagi. Di bagian matanya ada bekas. Tuh. Seperti ada luka, ada bekasnya. Pada bilahnya maksud saya. Tuh. Nih.
Kelihatannya. Di bagian sini juga ada nih. Sepertinya ya, meskipun yang punya tidak bercerita banyak untuk saya. Prediksi saya ini mandau pernah ada pertarungan ini sepertinya. Oke. Sepertinya pernah pertarungan. Ini mandau tua, bukan mandau baru. Ini mandau tua. Mungkin akan ada orang berspekulasi, penonton sekalian, oh itu mandau itu bilahnya mentike. Boleh-boleh saja. Karena saya tidak mengatakan ini bilah mentike, bilah montalat atau batunya. Tapi saudara sendiri bisa menilai. Kalau kita lihat di bagian ini seperti pernah dibengkokkan ini. Ini nggak lurus. Ringan ini saudara. Karena dari perawakannya saja ini untuk tinggi bilahnya daripada dasar ini tidak terlalu seperti yang bisa 2 atau 3 jari lebih, ini 2 jari kurang. Ya, ini tatah-tatahnya sudah nggak ada lagi sudah. Tuh. Tatahnya sudah tidak ada. Hanya ada bekas tempat menaruhnya saja. Ada orang berspekulasi, misalnya saudara-saudara yang menonton, oh itu dari bilah mentike, oke? Karena nggak lurus. Tadi abang mengatakan juga ini seperti pernah dibengkokkan. Untuk mentike itu diambil dari nama sungai yang ada di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Tepatnya di dekat dengan desa Tumbang Ate, di jalur Sungai Samba. Anak Sungai Samba itu bernama Sungai Mentike, ada sampai sekarang. Dan di dalamnya itu ada semacam riam batu-batu besar. Nah, zaman dulu orang kalau ambil bilah untuk pembuatan mandau atau parang ambang yang berbahan dari bilah mentike, pasti dari tempat itu. Ya, dari lokasi itu di Sungai Mentike itu. Makanya tidak heran daerah-daerah Katingan Samba itu banyak yang punya mandau mentike yang diturunkan oleh leluhurnya. Kita boleh saja berspekulasi, oh ini dari bahan montalat, ini dari bahan mentike, ini dari bahan batunya. Kalau dilihat dari bodinya, saya pernah lihat mandau seperti itu. Ya boleh-boleh saja, terserah saudara. Oke. Menurut informasi daripada yang punya, ini dia juga dapat pada waktu itu dari orang yang menyerahkan mandau ini. Kita masih di seputaran bilah ya kawan-kawan ya. Pori-pori ini sudah kelihatan. Tuh. Oke. Tuh. Bagian ini. Ya. Kelihatan sekali. Ini termakan usia. Saya baru lihat mandau yang seperti ini. Saudara boleh isi di kolom komentar. Menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini, menurut saya seperti ini. Ya boleh-boleh saja. Isi di kolom komentar. Saya tidak akan memperlihatkan membengkok segala macam karena tidak diizinkan oleh yang punya. Ya, tidak sembarangan mandau-mandau itu dilipat-lipat untuk keperluan atraksi ataupun segala macam. Karena kita saat ini banyak beredar ya. Beredar mandau-mandau yang dituakan oleh orang-orang yang memalsukan barang. Ada yang semacam itu biasanya terbuat dari bahan plat, besi plat, untuk mengelabui orang-orang yang tidak tahu soal mandau. Nah ini nih yang perlu kita jaga. Kalau mau uji mandau itu mandau tua, coba deh saudara bawa ke museum terdekat, uji di sana. Mereka punya alat. Mereka ada alat semacam uji karbon namanya. Dia mandau yang zaman dulu itu nih, sininya tebal punggungnya, semakin ke ujung semakin tipis. Ini termasuk kesempatan kita melihatnya, diberi kesempatan baik oleh yang punya
diizinkan supaya kita bisa melihat warisan leluhur, kita bisa melihat warisan tradisi suku Dayak Ngaju, oke, yang selama ini banyak juga disimpang siurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan konten, ya. Jadi untuk mau melihat Mandau yang sebenarnya bagaimana, nih Mandau tua, nih Mandau yang bahan bilahnya dari batu, asli dari batu, bukan per, bukan bar, bukan apa namanya besi plat. Ini murni orang zaman dulu. Bilah itu seringkali dites dengan ulin dan tulang untuk mengetes ketajaman, ketahanan, kekuatan. Tidak pakai paku atau tidak pakai besi. Meskipun mandau-mandau yang seperti itu ada potensi memotong paku, tetapi pada intinya, pada dasarnya sesuai dengan pakem daripada Dayak Ngaju, tidak pernah ada pengujian semacam itu untuk membuktikan bahwa ini mandau mentike, ini bahan muntalat, ini bahan batunya harus bisa potong paku. Tidak demikian, saudaraku. Banyak mandau yang zaman sekarang bisa potong paku, itu tergantung daripada orang yang menyepuhnya. Banyak mandau-mandau zaman sekarang bisa potong paku, tetapi kembali kepada pakem Dayak Ngaju, Dayak Ngaju tidak punya hal seperti itu. Tidak memiliki filosofi kalau mau tes mandau itu tahan bagus harus tebas paku. Ya, kalau buat tebas paku ya ada alatnya, gerinda ataupun gergaji besi. Nah, potong pakai itu. Karena pada dasarnya mandau tidak digunakan untuk potong paku. Mandau itu digunakan untuk keperluan ritual, keperluan adat, keperluan acara adat, dan menjaga diri, menjaga harkat martabat yang punya, menjaga wibawa keluarga. Nah, seperti itu. Mandau ini sebenarnya kaya akan filosofi, kaya nilai warisan budaya daripada leluhur. Ada banyak di dalamnya yang beberapa hal yang diselewengkan orang-orang untuk kepentingan konten saja, seperti yang saya bilang tadi. Malah mengkaburkan yang aslinya. Ada yang mengatakan kalau tatah yang sudah hilang ini menggambarkan jumlah korban yang sudah di pertarungan menggunakan mandau ini atau korbannya. Tidak demikian, saudaraku. Di Dayak Ngaju tidak seperti itu. Kalau di suku Dayak lain ya boleh-boleh saja, mungkin mereka seperti itu. Mungkin di Dayak yang di luar Dayak Ngaju ya, mungkin ada seperti itu. Tapi di Dayak Ngaju tidak pernah ada filosofi semacam itu. Karena begini, tatah ini bisa hilang, keseringan kena darah, besi ini keseringan kena darah, lubang-lubang ini semacam akan memuai, dimakan korosi, dimakan usia. Ketika menghantam ke kayu atau pada waktu acara ritual ke kayu ulin, seperti orang pada acara ini ya, acara tinggal besar misalnya, biasanya ada namanya ngutat kayu pantar, atau menghantam ke kayu yang untuk didirikan di areal tiwa itu menggunakan mandau. Nah, bisa saja waktu menghantam itu tatanya kecabut hilang. Ya, bukan berarti tatah ini menggambarkan jumlah korbannya. Kalau di suku Dayak Ngaju itu tidak pernah seperti itu, tidak ada. Mungkin ada orang yang mengatakan, orang Dayak Ngaju, kalau ada yang mengatakan demikian, mungkin dia ambil daripada statement orang-orang yang di luar Dayak Ngaju. Nah, gitu saudaraku. Jadi di samping itu kita akan meluruskan hal-hal yang beredar yang mencoba mengkaburkan daripada nilai warisan tradisi itu tadi. Sangat unik. Saya merasa ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Ya, saya sangat beruntung kali ini bisa pegang mandau yang bahan bilahnya bukan kaleng-kaleng, bukan per, bukan bar, bukan juga bearing. Mungkin cukup demikian penjelasan saya tentang mandau ini. Kita dapat melihat permukaan yang ada. Saya tidak akan terlalu jauh karena mandau ini tergolong tua. Untuk cerita panjang mandau ini saya tidak akan ceritakan di sini karena daripada pemiliknya pun dia tidak mengatakan memisahkan secara detail.
pasti ada sesuatu yang tidak ingin diceritakan, karena ini merupakan rahasia daripada yang memiliki. Oke, kita akan masukkan kembali. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Salam tabe, selamat tinggal, salam sujud karena melempang. Dayak maju.